Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub. Kita sedang membahas tentang al-yaqin. Materi terakhir yang kita bahas adalah tingkatan keyakinan. Ada 3: ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Keyakinan ini diikhtiarkan, diusahakan maksimal, sempurna, kuat. Tapi setiap orang memiliki kadar keyakinan yang berbeda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tidak tahu sekuat apa keyakinan saya. Seperti kita rata-rata nggak tahu kita ini termasuk orang yang keyakinannya kuat atau lemah, atau masih ragu. Nah, ini ada indikatornya. Indikator ini oleh para ulama diberi judul atau sebutan dengan ikhtibarul yaqin, ujian bagi keyakinan. Keyakinan kita teruji di dalam 4 momen. Momen pertama adalah momen ketika seseorang terjerumus ke dalam dosa atau maksiat. Bila seorang hamba terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, baik dosanya itu taksir. Taksir itu artinya kurang di dalam melaksanakan kewajiban, lalai terhadap kewajiban, bisa ditinggalkan, bisa dilaksanakan, tapi asal-asalan, ala kadarnya, asal melaksanakan. Itu namanya taksir. Kalau sholat, dia sholat tapi tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, nggak ada dampak terhadap hati, jiwa, dan akhlak seusai sholat. Namanya taksir. Kalau saum, hanya nahan lapar, haus, dan syahwat, tapi selama saumnya dia melakukan banyak dosa dan maksiat. Padahal hakikat dari saum adalah imsak, menahan diri. Menahan diri dari 3 hal yang hukum awalnya mubah. Makan, minum, syahwat mubah, asal syahwatnya ke istri sendiri. Tapi selama saum wajib dijauhi selama kira-kira 13,5 jam untuk di Indonesia. Nanti setelah maghrib boleh lagi makan, minum, syahwat, boleh lagi. Kalau yang hukum asalnya mubah selama saum wajib dijauhi, apalagi yang haram,
lebih harus dijauhi. Mau saum mau tidak, yang haram mah wajib dijauhi. Jangan sampai terbalik, ketika saum makan minum syahwat dihindarkan, dosa dan maksiat tetap dilaksanakan. Itu taksir namanya, kurang. Ini dosa kecil apa besar? Besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat, akan diazab kalau salatnya taksir, tidak khusyuk dan tidak ikhlas. Salat mah salat, tapi banyak kekurangan, tidak ikhlas, tidak khusyuk, diazab, dosa besar. Demikian juga saum, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk selama saum, Allah enggak butuh kepada saum, ditolak dan diazab. Nah, ini taksir atau dosa dalam bentuk melanggar larangan. Ada yang diharamkan dilakukan, dan ini pasti sering dilakukan oleh setiap kita. Seorang hamba yang sempurna keyakinannya di dalam hati, dia tak ragu lagi untuk bersegera tobat kembali kepada Allah, karena dia yakin suatu hari akan datang hari pembalasan, dihisab yang besar yang kecil, yang banyak yang sedikit, yang global yang rinci, tidak ada yang terlewat, lalu dibalas. Sekecil apapun itu dosa, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan perbuatan buruk sekecil debu, dia akan melihat akibat. Dan andai dosa terkecil dibalas dengan azab teringan di neraka, teringannya itu juga sudah sangat mengerikan, yaitu diberi sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai di kaki, langsung ubun-ubunnya mendidih. Itu yang teringan. Sehingga kalau ada dosa terkecil diazab dengan azab teringan, teringannya aja begitu, mengerikan sekali. Hamba yang keyakinannya kuat, walaupun ini belum terrealisasi dalam kehidupan, tapi nanti di akhir, atau kadang di alam kubur sebelum kiamat sudah ada azab itu. Di dalam kubur yang namanya azab kubur digambarkan, pendusta ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Terus orang yang belajar ilmu Quran tidak mengamalkannya, ditimpa dengan batu besar kepalanya sampai pecah, utuh lagi, timpa lagi, utuh lagi, dan begitu. Orang yang ghibah, zalim ke orang, kukunya nanti panjang, dia cakar-cakarkan ke muka dan dadanya. Itu baru di alam kubur, mengerikan. Belum kejadian, belum teralami, tapi informasi ini sampai kepada taraf ilmal yaqin, dan apabila penghayatan keyakinan terhadap hal ini tambah gede, bisa seolah-olah dia melihatnya ainal yaqin. Orang yang yakinnya sempurna takut, lalu segera bertaubat. Adapun orang yang lemah keyakinannya, begitu terjerumus ke dalam dosa, baik taksir, banyak kekurangan, asal-asalan dalam melakukan kewajiban, atau karena melanggar larangan,
Dia tahu itu dosa, itu diazab, itu harus tobat. Tapi kenapa hatinya tidak tergerak untuk tobat? Ada yang seperti ini? Banyak. Rata-rata pelaku dosa dan kemaksiatan seperti ini kondisinya. Tanya tuh orang-orang yang mengabaikan sholat, belang-belang atau malah tidak sholat sama sekali. Tahu nggak sholat itu wajib? Tahu. Tahu nggak dosa besar? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Atau kepada orang-orang yang melanggar larangan, coba umpamanya kepada pencopet, pencuri, pemabuk, penjudi. Tahu nggak itu dosa? Tahu. Tahu harus dihindari? Tahu. Tahu harus tobat, harus berhenti? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Ini karena lemahnya keyakinan, sehingga membutuhkan sesuatu yang bisa menggerakkan hatinya untuk tobat. Berupa apa? Wajangan, peringatan, nasihat. Agar hatinya luluh, sehingga penutup hatinya untuk bertobat tersingkap. Lalu luluhlah hatinya untuk tobat. Kadang-kadang membutuhkan waktu yang panjang. Kadang-kadang peringatan ini bermanfaat. Kalau ada keimanan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu, nasihat itu pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Adapun kalau di dalam hatinya terdapat takabur, kesombongan, arogansi, dia mengakui ini salah, tapi gengsi untuk mengakuinya. Akhirnya mencari dalil untuk menghalalkannya. Karena gengsinya tinggi. Kalau dia kedudukannya tinggi, ketahuan melakukan dosa, gengsi dong. Akhirnya daripada ngaku itu salah lalu bertobat, lebih baik mencari pembenaran. Diulik dalil Quran, sunnah, atau fatwa ulama yang sesuai hawa nafsunya, atau alasan-alasan logika yang tidak logik sebenarnya, yang menyatakan ini halal kok. Itu karena apa? Arogansi, ketakaburan. Ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga orang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, sombong enggak? Kata beliau, la, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, termasuk menolak nasihat, termasuk menolak wejangan, peringatan. Dan ini orang sudah termasuk ke dalam jebakan iblis, laknatullahi alaih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ciri-ciri orang bertakwa, bahwa orang bertakwa oleh Allah dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu berbuat fahisyah, berbuat keji, atau zalim kepada diri sendiri. Orang bertakwa dosa besar. Orang bertakwa bukan orang yang nggak pernah dosa. Nggak ada orang nggak pernah dosa. Berbuat fahisyah, keji, atau zalim kepada diri sendiri, dzakarullah. Cepat-cepat mereka itu ingat kepada Allah. Ini orang yang yakin tadi. Wastaghfaru lidzunubihim. Lalu istighfar, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, qala iblis, iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub,
Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar orang itu berdosa, dengan itu binasa. Tapi sayang mereka menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berbuat dosa, tahlil, istighfar, terhapus lagi dosanya tuh. Sudah capek menggoda, setelah tergoda taubat ya. Rugi? Ya rugilah iblis, capek gawe tidak pakai. Sudah capek berbuat nggak kepake, nggak ada manfaatnya karena orang yang digodanya taubat. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal tersebut, fa ahlaktuhum bil ahwa fa yahsabuna annahum minal muhtadin. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hati ini bahwa kesalahan yang barusan dilakukan itu sesuatu yang benar, tidak salah. Sesuatu yang sesuai dengan petunjuk. Mereka itu berada di atas petunjuk Allah. Benar itu tadi, nggak salah, nggak perlu ditobati. Dibisikkan argumentasi yang membenarkan kesalahannya. Akhirnya dia cari alasan membenarkan dosa dan kesalahan yang baru dilakukannya. Akhirnya dia balik menyalahkan orang-orang yang menyalahkan dirinya. Inilah jebakan iblis laknatullahi alaih. Jadi orang yang sempurna atau baik keyakinannya langsung tobat. Itulah orang bertakwa tadi. Orang yang lemah keyakinannya butuh support untuk bisa tobat. Butuh nasihat, butuh peringatan, butuh wejangan agar hatinya melunak. Orang yang sudah lemah keyakinannya, tercover, tertutup oleh arogansi, kesombongan, ketakaburan, merasa benar di atas kesalahannya dan berhujjah membela kesalahannya. Maka berkata muallif hafizahullahu ta'ala, walau iktamala al-yaqinu indal abdi fa innahu la yubali bisyai' fa innama himmatuhu wa talabatuhu ridallahi azza wa jalla. Seandainya keyakinan seorang hamba itu sempurna, dia nggak peduli terhadap dunia, karena cita-cita dan tujuannya hanyalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Cita-citanya itu, tujuannya itu, yang dia cari itu adalah penilaian dari Allah, bukan dari manusia. Kemuliaan yang Allah berikan bukan yang diberikan oleh manusia. Kemuliaan ini milik Allah. Allah menyatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Di saat dia salah lalu diingatkan, ketika diingatkan dia merasa dihinakan, maka dia bertahan membela diri dan balik menyerang untuk mempertahankan kemuliaan dalam konsep dia. Disangkanya kemuliaan itu berada pada terus saja benar, nggak pernah salah. Enggak. Makin membela diri, makin berargumentasi, makin nampak kekeliruan dan kesalahan, makin hina orang itu dalam pandangan Allah dan manusia yang beriman. Nah, inilah orang yang teruji keimanannya ketika dia itu melakukan dosa. Apakah dia taubat dari dosa itu ataukah musir ala ma fa'al? Musir itu artinya terus menerus. Ayat tadi menyatakan fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa
illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Orang bertakwa itu setelah berbuat salah cepat tobat, minta ampun, karena dia tahu tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus dalam dosanya padahal mereka tahu itu dosa. Ini orang yang bertakwa. Adapun orang fasik, orang zalim, orang yang sudah terjebak jeratan setan, begitu terjerumus ke dalam dosa, maka dia bertahan, membela diri, balik menyalahkan orang-orang yang mengingatkannya ataupun menasihati. Yang paling parah, mendalili perkara haram sehingga dianggap menjadi halal. Akibatnya apa? Pengikutnya yang tadinya tidak pernah berbuat yang haram jadi ikut, jadi melakukan apa yang dihalalkan oleh sang perintis ini. Maka kena dengan hadis man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wijruha wa wijru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, menghalalkan yang haram, menganggap bagus terhadap yang buruk, atau minimal tidak menganggap buruk terhadap sesuatu yang disepakati keburukannya. Ini enggak buruk kok, ini halal kok. Akhirnya orang-orang mengikuti keburukan ini. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan, tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit pun. Ya, inilah ujian pertama tentang keyakinan. Ketika kita salah, ketika kita berdosa, ketika kita terjerumus ke dalam keburukan, lalu diingatkan, dinasihati, lihat sikap kita gimana. Berhenti, tobat, istighfar, malu gitu, atau sebaliknya bertahan, ngeyel, bahkan merasa benar di atas kesalahannya, malah menyalahkan orang-orang yang menyalahkan. Inilah ujian pertama bagi keyakinan, yaitu maksiat, dosa. Kalau dia taubat dari hal itu, menunjukkan keyakinannya sangat tinggi. Tapi kalau dia terus-menerus ngeyel di atas kesalahannya, itu menunjukkan kelemahan keyakinannya. Kalau dia kemudian merasa benar di atas dosa dan kesalahannya, maka orang itu takabur karena menolak kebenaran. Inilah momen pertama dari ujian terhadap keyakinan, yaitu ketika berdosa atau maksiat. Apa tobat atau tidak? Al-mauqifus tsani, momen kedua yang merupakan ujian keyakinan adalah mauqiful musibah. Momen ketika orang itu ditimpa musibah. Sabar atau tidak? Banyak orang yang bagus nasihat dan ucapannya ketika menerangkan kesabaran, ketabahan, ketegaran iman, balasan bagi orang yang sabar yang Allah berikan dunia dan akhirat, kenikmatan abadi yang Allah akan berikan kepada dia di akhirat luar biasa, menyentuh. Orang yang terkena musibah itu lebih untung dibanding kerugian. Apa untungnya? Dosanya gugur. Pahala kesabaran dilimpahkan tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Orang yang terkena musibah itu dapat sholawat dari Allah, rahmat dan hidayah. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna
ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang ketika dapat musibah dia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah orang-orang yang akan dapat rahmat, dapat salawat dari Allah, rahmat, dan mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Itu orang sabar tuh. Terus orang yang sabar itu selain dosanya diampuni, terus juga pahalanya dilimpahkan tanpa batas, terus juga doanya selama menderita karena musibah itu dikabul oleh Allah, terus juga dapat sholawat, dapat rahmat, dapat hidayah. Setelah nanti berlalu penderitaannya, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kali kesulitan akan datang dua kemudahan. Begitu indah perkataan tentang sabar. Apa yang terjadi? Walakinnahu idza waqa'at bihil musibah idtaraba qalbuhu wa jazi'a wa lam yathbut wa lam yasbir. Tapi ketika orang itu ditimpa musibah, goncanglah hatinya, depresi dia, tidak tegar, tidak tabah, tidak sabar, lalu dia suudzon kepada Allah, jengkel, ya Allah, kenapa saya yang selalu ibadah, selalu melaksanakan perintahmu, engkau berikan musibah segede ini, sementara orang yang lalai ahli maksiat happy-happy aja. Kan gitu ya? Tasakhut dia kepada Allah, jengkel. Maka ini menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, menggugat takdir Allah Azza wa Jalla. Teruji dia, apakah dia baik nggak keyakinannya. Adapun kalau orang itu bagus keyakinannya, begitu ditimpa musibah, dia tetap sabar, dia tetap tabah, dia tetap tangguh, lisannya dijaga, anggota badannya dijaga, tidak mengatakan atau melakukan hal yang terlarang selama dapat musibah. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah, atau dengan perbuatan, dengan cara memukul-mukulkan tangannya ke tembok, menjambak-jambak rambutnya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, menampar-nampar pipinya, gogoleran, nolongseran, jejeritan, meraung-raung. Maka itu sikap yang tidak sabar, dan ini menjadi indikasi kurangnya keyakinan dia kepada Allah tentang musibah. Jadi meyakini musibah itu lebih banyak menguntungkannya daripada kerugiannya, menyebabkan orang sabar bahkan merasa beruntung dengan memperoleh musibah, karena dapat banyak keuntungan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dapat musibah. Tadi dosa gugur, pahala nambah, doanya dikabul, terus kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla diangkat, dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat hidayah dari Allah, dan nanti seusai berlalunya penderitaannya Allah akan memberikan dua kebahagiaan. Itu menenteramkan. Tak heran kalau zaman baheula para sahabat, para ulama, ketika dapat musibah itu, dia tidak ingin lepas dari musibah itu, malah seolah-olah berdoa kepada Allah agar diberikan musibah sepanjang hidupnya. Ada seorang sahabat ketika mendengar keutamaan musibah, bahwa musibah menggugurkan dosa,
Dia berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi janganlah sakit saya menghalangi saya dari 3 hal. Pertama dari salat berjamaah. Yang kedua dari jihad fisabilillah. Dan ketiga dari haji. Doa begitu dia. Dan dikabul oleh Allah. Sejak saat itu badannya panas, menggigil, demam. Kebayang, kita semua pasti pernah mengalami demam. Gimana rasanya? Pertama menderita, yang kedua serba malas, haroream gitu ya. Akhirnya dijadikan uzur, udah sholat sambil duduk di rumah, tidak berjamaah kan gitu. Ini orang walaupun sakit tetap berjamaah, ketika ada panggilan jihad, dia di tengah menggigil sakitnya tetap ikut jihad, setiap tahun dia haji. Sampai matinya badannya masih terasa panas beberapa saat setelah kematian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sakit. Lalu ditengok oleh kawan-kawannya, Allah nadwa laqad tabib, mau nggak kami panggilkan tabib untukmu? Apa dia bilang? Qad ra'ani tabib, sudah jangan. Tabib sudah melihat saya. Famadza qala tabib? Apa yang dikatakan oleh tabib itu yang sudah melihatmu? Dia berkata, inni fa'alul lima urid. Sang tabib mengatakan, aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Ternyata yang dimaksud tabib di sana adalah Allah. Seorang wanita punya penyakit sora'. Ada 2 penafsiran para ulama. Pertama, sora' itu epilepsi. Kedua, kesurupan. Karena gejalanya sama kan, yang epilepsi itu seperti yang kesurupan. Sora' namanya. Wanita ini datang, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakasyaf. Fad'ullaha li ayyu'afiyani. Ya Rasulullah, aku terkena penyakit sora'. Kalau aku kambuh, auratku suka terbuka. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti fasbiri walakil jannah. Wa in syi'ti ad'ullaha ayyasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini. Bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Tapi kalau nggak sembuh, nggak ada jaminan surga. Mana yang kamu pilih? Apa kata wanita? Asbiru ya Rasulullah. Saya sabar saja ya Rasulullah. Biarkan nggak sembuh, saya akan sabar. Tapi doakan agar ketika saya kambuh, aurat saya tidak terbuka. Oleh Nabi SAW didoakan. Orang itu kambuh terus, tapi auratnya tidak terbuka sampai matinya. Ini kata Ibnu Abbas, ini wanita calon ahli surga. Lihat, dia lebih memilih dapat musibah sakit. Kenapa? Dalam musibah banyak keuntungan dibanding kerugian. Kerugian hanya satu, yaitu menderita. Ini orang yang keyakinannya sempurna. Adapun orang yang keyakinannya lemah, ketika dapat musibah dia banyak mengeluh. Dia banyak menyusahkan orang, ingin diurus, minta ini, minta itu, tidak produktif. Sehingga bukan memberi manfaat ke orang, tapi memberi madarat ke orang. Inilah orang yang lemah keyakinannya. Dan ini menunjukkan ujian bagi keyakinan dia. Ketika memperoleh musibah, sabar atau tidak? Tabah ataukah tidak? Dia tetap tegar di atas musibah itu dan yakin terhadap janji Allah, ataukah dia banyak mengeluh, banyak menyusahkan manusia, dan banyak menimbulkan madarat.
Tapi bukankah kita ini disuruh berobat ketika sakit? Ya, Nabi SAW menyatakan tadawaw fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian, karena setiap penyakit ada obat. Diperintah oleh Nabi SAW. Disuruh ikhtiar. Dan berobat ketika sakit ibadah. Terus mana yang lebih utama kalau kita sakit? Mending sakit terus atau mending sehat? Karena ada dua keterangan tadi, para sahabat, orang-orang soleh dulu lebih menginginkan sakit sampai ada yang berdoa. Wanita tadi lebih memilih tetap sakit daripada sembuh asal jaminannya surga. Kalau sembuh bisa ke surga, ya lebih bisa lagi. Terus mana yang lebih utama? Sakit lalu berobat atau sakit lebih baik bersabar? Dirinci oleh para ulama. Tergantung ketika sakit bagi kita lebih banyak madarat atau maslahat. Kalau imannya, keyakinannya seperti keyakinan para sahabat yang tadi dijelaskan. Ketika sakit hanya ada maslahat, tidak ada madarat. Dalam sakit kan ada maslahat, ada madarat. Apa maslahatnya? Gugur dosa, dapat pahala, ya, doanya diijabah dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada madarat. Apa madaratnya? Dia menyusahkan orang lain. Dia suka berkeluh kesah. Dia terhalang dari kewajiban. Dia tidak produktif. Itu madarat dari apa? Dari sakit. Kalau seseorang dengan sakit, dia banyak madaratnya daripada maslahat. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit minta ini, minta itu. Orang yang sehat terrepotkan. Tidak produktif. Yang kayak begini mah lebih baik sembuh. Lebih baik sehat. Berobat saja sudah. Sebab sakit juga ngadidiweuh. Tapi bagi orang yang keimanannya hebat, dengan sakit, dia tidak menyusahkan orang lain. Tidak mengeluh. Dia tetap melakukan kewajiban. Dia tetap sholat di masjid. Dia tetap bekerja. Dia tetap bermanfaat bagi orang. Sementara sakitnya juga memberi manfaat berupa dosanya gugur, pahalanya nambah, kemudian doanya dikabul, diberikan salawat dari Allah, rahmat dan hidayah dan seterusnya. Nah, orang yang keyakinannya seperti ini, sakit lebih baik bagi dia daripada sehat. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ujian kedua bagi keyakinan, yaitu ketika ditimpa musibah. Al-mauqifus tsalits, momen ketiga yang menjadi ujian bagi keyakinan adalah halal hajah. Ketika dia punya kebutuhan mendesak. Ketika dia terdesak oleh kebutuhan, tapi yang dia butuhkan itu tidak bisa dia raih, tidak bisa dia penuhi, kecuali dengan menghinakan diri, kecuali dengan melanggar apa yang Allah haramkan. Maka terujilah orang tersebut. Inilah yang saya sangat prihatin. Ada ikhwan atau akhwat yang sudah lama ngaji tahunan, tahu haramnya riba, ketika kepepet pinjol dia, terlibat pinjaman online. Setelah pinjam nggak terbayar, diteror dia. Diteleponin, didatangi, dimaki-maki dengan cara yang kasar, baru nangis-nangis. Betapa banyaknya orang seperti ini yang curhat ke saya dan ke ustadz-ustadz lain. Gimana ustadz solusinya? Itu sebenarnya bukan minta solusi. Solusinya tahu harus dibayar, tapi tolong bayarin, gitulah. Ustadz-ustadz menjawab, kalau konsulnya ke ustadz,
akan diberi solusi syar'i sesuai dengan petunjuk agama. Apa solusinya? Tobat dari dosa riba itu. Itu saja. Tapi kalau tobat nggak jadi solusi, Ustaz, saya tetap dikejar-kejar debt collector. Dijawab oleh Ustaz, kalau bertanya ke Ustaz, berarti hanya aspek ukhrawi dan syar'inya saja. Aspek duniawinya Ustaz bukan ranahnya. Dalam pinjol ada dua masalah. Masalah agama, ukhrawi, dan masalah dunia. Masalah agama ukhrawinya itu dosa besar karena riba. Jadi solusinya tidak ada lain kecuali taubat. Nanti Ustaz menjelaskan, kalau taubat, meninggalkan dosa lagi, meningkatkan ibadah, Allah akan kasih solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banyak istighfar. Man aktsara bil istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang perbanyak istighfar, Allah akan kasih solusi dari setiap masalah. Allah kasih kebahagiaan ketika dia dapat musibah yang menyedihkan, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini ranah agamanya, ranah ustadznya, ranah ukhrawinya. Adapun ranah dunianya, masalah wajibnya membayar pinjaman dengan bunganya, wajibnya memenuhi tuntutan hukum akibat ini urusan dunianya, bukan ranah ustadz. Konsultasikan ke ahli hukum, ahli ekonomi, ahli bisnis, silakan. Nah, aneh orang yang sudah tahunan ngaji masih terlibat. Apa alasan? Habis saya kepepet, Ustaz. Apa tidak yakin kalau melakukan riba itu ngajak perang kepada Allah dan Rasulullah, pasti binasa. Dicabut keberkahan dari hidupnya, keberkahan dari rezekinya. Setiap orang yang terlibat riba pasti hancur tuh hidupnya, pasti nggak tenang tuh, kecuali kalau dia bertobat. Ini yang menjadi ranah Ustaz, tobat. Tapi kalau tobat kan tidak lunas Ustaz, itu mah urusan dunianya. Kalau mau lunas ya bayar. Gimana dari uangnya? Cari sendiri. Konsultasikan bagaimana cara nyari uang. Ustaz sendiri nggak bisa nyari uang. Dia sendiri harus berusaha untuk diri dan keluarganya untuk cari uang. Oleh karena itulah maka orang tersebut rela melanggar larangan Allah di saat kepepet. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan keyakinannya. Karena kepepet dia nyuri. Karena kepepet dia nipu. Karena kepepet dia melakukan kedzaliman kepada orang yang penting kebutuhannya terpenuhi dengan ini. Walaupun dia mengetahui itu dosa, diazab dan harus taubat, tapi dia lakukan. Maka keyakinannya lemah. Adapun orang yang keyakinannya tinggi dan kuat, di saat kepepet dia lebih baik menderita dibanding harus melanggar apa yang Allah Azza wa Jalla larang dari dirinya. Ya, inilah momen ketiga sebagai ujian atas keyakinan. Momen terakhir yang keempat, halul ghina. Momen di saat dia kaya raya, berkecukupan. Ini menguji sampai di mana level keyakinan orang tadi. Di antara manusia ada orang yang tidak bersyukur apabila diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Innal insana la yata'ar ra'ahus taghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melewati batas, berdosa ketika melihat dirinya itu kaya, melihat dirinya itu berkecukupan. Akhirnya
Dia lalai bahkan kufur nikmat. Dia lupa bahwa yang memberikan semuanya itu Allah. Dia kaya dikayakan oleh Allah. Dia berpangkat diberikan jabatan itu oleh Allah. Dia memiliki kekuasaan diberikan kekuasaan itu oleh Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, engkaulah pemilik semua kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Jadi yang ngatur siapa orang berkuasa, siapa orang yang akan turun dari kekuasaan, itu Allah. Termasuk siapa orang yang akan dikayakan oleh Allah, itu Allah yang menentukan. Wa annahu wa aghna wa aqna. Dialah Allah yang membuat hamba itu kaya dan berkecukupan. Allah yang mengatur. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Ya. Adapun orang yang keyakinannya kuat, dengan kekayaannya dia bersyukur. Dengan jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaannya dia bersyukur. Di mana syukurnya? Menggunakan semua yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan. Dipakai untuk menolong orang, dipakai untuk memberantas kezaliman, dipakai untuk memudahkan urusan orang, dipakai untuk ibadah dan dakwah. Itu orang yang kuat keyakinan. Karena untuk itulah kekayaan yang Allah berikan itu harus digunakan sebagai penopang ibadah kita, amal soleh kita, sebagai alat untuk meraih keuntungan di akhirat. Dia pakai bangun masjid, pondok pesantren, madrasah, dakwah, fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua. Itu untuk itu Allah memberikan itu, dan enggak seluruhnya, enggak 10%. Kalau 10% juga kecil dan untuk mereka besar. Untuk itulah Allah memberikan kekayaan. Itu untuk orang yang yakin uangnya digunakan untuk sebanyak mungkin kemaslahatan umat. Adapun orang yang kecil keyakinannya, lemah keyakinannya, pertama dia lupa bahwa Allah yang ngasih. Lalu dia menyatakan innama utitu ala ilmin indi. Itu seperti yang disebutkan oleh si Qarun. Ketika dia mengomentari kekayaan yang dimilikinya, dia bilang innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini karena skill saya, karena ilmu saya, karena kemampuan saya. Makanya saya kaya raya. Padahal siapa yang memberi dia kemampuan dan memudahkan dia untuk meraih kekayaan? Allah semuanya yang ngatur. Karena itulah maka dia takabur, dia sombong, dia tidak berbagi. Kecuali kalau dia berbagi ada udang di balik bakwan. Yang dia bagi harus ada feedback untuk diri. Mengabdi kepadanya, mengagungkan, menghormatnya, dan seterusnya. Akhirnya dia kufur nikmat. Ya, inilah 4 momen yang menjadi ujian bagi keyakinan manusia. Pertama, momen ketika dia berdosa. Tobat apa tidak? Kedua, momen ketika dia dapat musibah. Sabar ataukah tidak? Ketiga, momen ketika dia kepepet kebutuhan. Sabar di atas hal itu lebih memilih menderita daripada melanggar larangan Allah, daripada menghinakan dirinya, atau lebih baik dia itu nekat. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadha al-mal. Amin halalin, amin haramin. Akan datang satu zaman kepada manusia. Di zaman itu orang nggak peduli lagi
Dari mana dia mengambil harta? Apakah dengan cara yang halal atau yang haram? Orang yang keyakinannya lemah akan tidak peduli. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Terujilah keyakinan dia. Dan yang keempat, momen di saat dia kaya raya, ya. Apakah dia akan bersyukur dengan kekayaannya ataukah dia kufur dengan kekayaannya tersebut? Inilah 4 momen ujian bagi keyakinan seseorang. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita gunakan sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas at-tariq ila tahqiqil yakin wa kaifiyatu tahsili asbabihi. Cara meraih keyakinan, ya. Kiat meraih keyakinan. Adakah doa yang paling baik ketika kita mendapatkan musibah agar kita benar-benar diberi kesabaran? Dari Ibu Siti Sa'idah. Ada. Nabi SAW mengajarkan doa. Siapa yang timpa musibah, maka doalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibah ini dan ganti untukku dengan sesuatu yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah siapa suaminya? Abu Salamah, seorang sahabat yang soleh. Suatu saat suaminya Abu Salamah mati. Musibah besar bagi dirinya. Lalu ingat kepada sabda Nabi SAW. Lalu dia berdoa, ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibah ini. Dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Tapi dia mikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Seorang suami yang soleh, lembut, perhatian. Gak kepikiran. Apa yang terjadi? Sehabis masa iddah datang orang utusan Rasul SAW melamar dia untuk Nabi SAW. Oh, ternyata dapat ganti yang lebih baik. Suami. Jadi emak-emak yang kehilangan suami, baik meninggal ataupun dicerai, baca doa ini. Insya Allah nanti akan dapat ganti yang lebih baik. Kalau musibah itu menimpa orang lain kita enggak. Ada doanya, ada. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsiri minan nas tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan kepadaku di atas kebanyakan manusia. Siapa orang yang melihat orang lain terkena musibah lalu berdoa dengan doa ini, kita akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang menimpa orang. Jangan dicela. Kalau ada orang terjerumus dalam musibah agama, dosa, jangan dicela. Apalagi digibahi. Tapi berdoalah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalak. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa. Ya. Siapa yang mencela pelaku dosa, dia suatu saat akan terjerumus dalam dosa yang dia cela. Maka jangan cela. Berikan nasihat. Dan sudah tawakuf kita, jangan mengekspos dosanya. Jangan mengumbar dosa orang tersebut. Nanti dikhawatirkan kita akan terjerumus dalam dosa yang sama. Wallahu a'lam. Ini curhat. Emak-emak biasa. Gimana cara mengingatkan suami itu?
Seperti Ustaz ucapkan tadi, sudah berbuat salah, tapi kalau diingatkan malah mencari kebenaran dan merasa tidak bersalah dan marah. Tolong pencerahan. Iya, ini suami ataupun yang lain-lain, terserah siapa saja orang yang berbuat salah setelah diingatkan ngeyel. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita sudah menunaikan kewajiban mengingatkan. Kedua tadi, jangan mencelaknya, apalagi terang-terangan di muka umum, di media sosial. Kalau mau menasihati, japri. Secara berdua, secara empat mata. Walaupun dia melakukan dosa itu terang-terangan. Ketiga, kalau dia membela diri, cukup dibalas secara ilmiah tentang hujahnya yang salah, yang keliru, tanpa memojokkan orang. Semoga ini jadi jalan hidayah. Khawatir orang-orang terpengaruh oleh kesalahan, cukup kita bantah saja secara ilmiah hujah dia yang keliru, yang salah, ya. Terus doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sudah, hanya itu, baik suami, orang tua, adik, kakak, sahabat, ustadz, atau siapapun yang melakukan kesalahan sudah diingatkan, ngeyel, malah balik menyerang, sudah. Orang ini sudah termasuk dalam jebakan setan tadi, selamatkan dia. Dengan cara gimana? Jangan diserang lagi, sudah, biarkan. Yang penting kita melakukan kewajiban, menasihati dan membantah syubhatnya, sudah. Setelah itu biarkan diam. Nanti dia akan diam sendiri, lama-lama akan malu. Jadi selain ilmu yang harus disampaikan, adab juga diterapkan. Kita pernah membahas adab harus didahulukan daripada ilmu. Ya, orang yang tidak memperhatikan adab, langsung lebih fokus kepada ilmu, begitulah akibatnya. Nanti ketika menyampaikan ilmunya tidak beradab, ketika mengkritik atau menasihatinya tidak beradab, ketika dia salah terus dinasihati oleh orang lain, dia tidak beradab ketika menjawabnya. Inilah pentingnya adab sebelum berilmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, dan tim serta semua kaum muslimin. Amin wa iyyak. Izin bertanya, apa dari keempat ujian terhadap keyakinan ini akan terjadi secara berurutan, bertahap, atau bagaimana? Ya, random. Sesuai dengan hikmah Allah SWT. Kadang seseorang diuji keyakinannya dengan musibah, kadang dengan keadaan yang kepepet, kadang keyakinan, kadang ketika berdosa. Random. Semua orang kondisinya berbeda-beda, ya. Bisa enggak satu orang dalam waktu yang bersamaan diuji dengan dua jenis ujian? Ya bisa. Dia kaya, terjerumus ke dalam maksiat. Atau dia umpamanya kepepet, juga terjerumus ke dalam maksiat. Ada yang seperti itu. Atau tiga-tiganya, dia berdosa, terjerumus ke dalam maksiat, kepepet pula. Lengkap, ya. Tapi kalau dia kaya lalu kepepet, nyaris tidak, ya. Kepepet apa? Kepepet kebutuhan, kan dia kaya gitu. Random, ya. Saya tinggal bersama ayah dan ibu yang sudah lanjut usia. Urus, perhatikan. Giliran. Dulu kita sebagai anak-anaknya diurus total oleh ibu kita, ayah kita. Dibiayai, diperhatikan segala-galanya. Diprioritaskan. Ketika orang tua sudah lanjut, giliran kita yang mengurusnya. Kalau anak sakit, ibunya, ayahnya sampai nangis-nangis. Tapi berharap ayah ini sembuh dan sehat lagi.
Ketika makan orang tuanya, anaknya umpamanya sakit, umpamanya anaknya ada di sana lalu ruh punten, BAB, malah ketawa, tidak dipukul, tidak sopan. Anaknya masih balita, enggak. Tapi malah seneng saya si lucu lalu diurus dulu. Dulu kita begitu, setiap orang ketika masih bayi diurus total. Setelah orang tua lemah, sebaliknya kita yang ngurus mereka. Kesempatan untuk masuk surga melalui pintu birrul walidain, ya. Salat tarawih berjamaah di rumah, kondisi ayah sebagai imam dengan posisi duduk karena tidak mampu. Bagaimana makmum, apakah berdiri atau ikut imam? Kalau imam duduk, makmum juga duduk. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sholatnya duduk karena tidak mampu, makmum juga duduk, walaupun makmumnya mampu berdiri. Bila imam lupa sujudnya kurang, apakah makmum boleh sujud sahwi? Harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan atau diingatkan ngeyel sampai salam, kasih tahu setelah salam nanti sujud sahwi seusai salam. Maka makmum juga ikut sujud sahwi. Jika orang tua kita meninggal dan ada hutang puasa, apakah dibayar dengan puasa qadha atau fidyah? Dan siapa yang harus membayar menggantikan jika orang tua memiliki 4 orang anak? Kalau hutang saumnya adalah saum Ramadan, bayar dengan fidyah. Tapi kalau hutang saumnya adalah saum nadar, wajib dibayar dengan saum lagi. Inilah yang dimaksud dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man mata wa alaihi siyam faliyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati lalu masih punya hutang saum, maka hendaklah disaumkan, dibayarkan saumnya oleh walinya, oleh keluarganya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini hutang saum nadar. Datang seorang wanita kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, inna ummi qad matat wa alaihi inna ummi nadarat. Wahai Rasulullah, ibuku nadar, kalau hajatnya terpenuhi dia akan saum. Tapi dia meninggal sebelum melakukan nadar. Afa'aqdi anha, apakah saya boleh menggantikannya? Maka dijawab, iya, gantikan oleh. Lalu dibayar. Ini saum nadar. Nah, inilah yang dimaksud dengan siapa orang yang punya hutang saum. Terus mati, hendaklah dibayarkan oleh wali. Adapun kalau saum Ramadan, datang seorang, ya Rasulullah, ibu saya mati dalam keadaan punya hutang saum Ramadan. Apa kata Aisyah? At'imi fi kulli yaumin miskina. Beri makan setiap hari kepada seorang fakir miskin. Bayar fidyah. Dan inilah pendapat yang rajih. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan harus disaumkan oleh walinya, ada yang menyatakan dirinci. Kalau saumnya hutang saum nadar, disaumkan, dibayar oleh walinya. Tapi kalau umpamanya saumnya Ramadan, cukup dibayar dengan fidyah saja. Nah, sekarang kalau punya 4 orang anak, siapa yang akan membayarkan? Fastabiqul khairat. Berlomba. Anak itu harus saling berlomba-lomba, biar saya yang membayarkan. Pertama, ini ada birrul walidain. Yang kedua, ini adalah al-musabaqah ilal khairat. Kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.
Jadi jangan Pak Anwar sama kamu aja, sama ini pahala besar, ini pintu surga ini harus berebut. Dan ketika orang tua masih ada tapi tua, anak-anaknya harus berebut. Untuk apa? Mengurusnya. Kalau ada orang tua punya kebutuhan ini dan itu, anak-anaknya harus berebut. Biar saya, semua yang mengandalkan. Jangan saling mengandalkan. Kamu aja saya banyak keperluan, oh kamu aja saya juga banyak kebutuhan. Akhirnya terabaikan kebutuhan orang tua. Harus berebut. Sebagaimana berebut warisannya pas orang tua meninggal, baru warisannya diperebutkan, kan gitunya. Sebagai anak yang berbakti, berebutlah untuk saling menyenangkan orang tua masing-masing, ya. Termasuk membayarkan hutang saum orang tua, baik dengan fidyah untuk Ramadan atau dengan saum lagi untuk nazar, berebutlah. Boleh nggak patungan? Boleh, umpamanya hutang saumnya sebulan. Selama Ramadan sakit terus tidak bisa saum, Syawal meninggal, punya hutang 30 hari. Bayar fidyah 30 hari. Boleh patungan? Boleh. Tapi sekali lagi, yang paling utama berebut, biar saya handle sebulan. Kalau dia mampu. Tapi kalau kemampuan terbatas, maka boleh patungan. Ini membayarkan 10 orang, yang lain membayarkan 5 orang sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Boleh. Apabila kita pernah berbuat salah atau zalim kepada seorang, tapi kita sudah benar-benar minta maaf dan benar-benar tobat terhadap dosa tersebut kepada Allah, tapi orang tersebut bilang sampai mana juga tidak akan dimaafkan, apakah tobat kita juga tidak akan diterima oleh Allah? Baik, barakallahu fiik. Kalau kita bersalah kepada orang, kewajiban kita minta dihalalkan, minta maaf. Adapun kewajiban orang itu memaaf. Harus memaafkan? Ya haruslah. Siapa yang memaafkan, Allah berikan reward. Pertama, rewardnya dimaafkan, diampuni dosa-dosa. Atuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apa kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu memaafkan kesalahan orang lain? Ini Al-Quran, surah An-Nur. Nabi SAW menyatakan, ma zada amdun bi'afwihi illa izzan. Ma zadallahu, tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memaafkan orang lain kecuali akan menambah kemuliaan orang itu. Kemuliaan orang yang memaafkan orang lain itu akan ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini menunjukkan lebih mulia untuk memaafkan. Jangan ada dendam untuk masalah pribadi. Nabi SAW kata Aisyah, man taqama Rasul SAW li nafsih. Nabi SAW tidak pernah memiliki dendam pribadi. Kalau pribadinya yang dihina, direndahkan, ditolimi, beliau tidak pernah dendam, memaafkan. Kecuali kalau ada ayat Allah yang dilanggar, baru beliau membalas karena Allah Azza wa Jalla maafkan. Kalau sudah minta maaf tapi orang itu tidak maafkan, urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita hanya meminta maaf secara tulus, ya. Ya sudah, kalau umpamanya kita sudah bersalah, mengakui kesalahan, minta maaf dengan sesungguh-sungguhnya, urusan dimaafkan atau tidak itu urusan orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun kita sudah menunaikan kewajiban sebagai orang yang bersalah, ya tobat kepada Allah, ya meminta maaf kepada korban kesalahan kita. Mohon nasihatnya untuk kami berdua. Kami berdua tesah suami istri gitu. Seringkali rumah tangga kami terjadi perceksokan. Tuh benar kan?
dikarenakan minimnya ilmu dan kurangnya bersikap dalam rumah tangga. Ya, nasihat saya jangan cekcok terus atulah. Kalau penyebabnya tahu kurang ilmu, ayo ngaji bareng-bareng. Gitu nasihat. Terakhir, anak saya ada mental healthy, skizofrenia. Kurang paham ini gimana nih. Tetap sholat tapi belum ke masjid dan berjamaah. Sholat hanya wajib saja, sudah bekerja, tiap hari kerja. Saya hanya berdoa untuk sembuh dan mohon kemudahan dan sabar dalam mengurusnya. Apakah sudah benar dengan doa saya? Nasihat apa yang baik untuk anak saya yang tepat untuk saya berikan? Ini jenis penyakit mental apa ya? Skizofrenia. Ada yang tahu? Apa itu? Ada yang tahu? Apa? Halusinasi. Maksudnya gimana halusinasi? Sering ngayal gitu? Indigo? Oh, indigo. Tetap sholat. Terus gejala indigonya gimana? Dia masih sering melihat penampakan aneh gitu? Baik, barakallahu. Kalau benar skizofrenia itu indigo, ada kemungkinan ada jin dalam dirinya. Iya. Dari mana jin ini? Mungkin orang tuanya dahulu, neneknya, kakeknya, buyutnya ada yang pernah jadi dukun, tukang sihir, mengadakan perjanjian dengan jin. Salah satu poin perjanjiannya adalah kalau dukunnya mati, jinnya nurun ke turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Makanya ketika ada orang itu lahir, langsung jin itu nempel ke dia. Lalu terjadi fenomena yang disebut indigo tadi. Padahal nggak tahu menau, kok saya jadi begini, gitu ya. Bisa disembuhkan? Bisa, insya Allah. Bagaimana caranya? Ajarkan kepada anak ini ilmu agama, terutama tauhid. Ajarkan zikir-zikir harian. Ajarkan, suruh menghafal Al-Quran dan memperbanyak hafalan Al-Quran. Memurojaah terus-menerus. Ajarkan sunnah Nabi agar menerapkan sunnah itu dalam keseharian. Nah, semuanya itu menjadi penyebab akan perginya syaitan yang mendampingi dia. Karena jangankan bangsa jin, bangsa manusia aja. Sampai seorang anak, ayahnya kaya raya, lalu ayahnya mengirim bodyguard, mengikuti dia kemanapun. Bodyguardnya ini tukang mabuk, tukang judi, tukang maksiat, tara ibadah. Akhirnya anaknya dididik agama yang baik. Sehari-harinya ke masjid, sehari-harinya ngaji, sehari-harinya baca Quran. Ini bodyguard harus ikut masuk ke masjid, nggak betah. Jauh dari agama. Harus duduk 2 jam ngaji bersama orang yang dikawalnya. Sekali 2 kali mungkin tahan. Tapi kalau tiap hari, bulanan, tahunan nggak tahan. Saya mah nggak bisa mabuk, nggak bisa maksiat. Sebab lingkungannya masjid sama orang-orang soleh. Kemana saja si anak yang dikawalnya ini pergi, selalu pergi ke tempat-tempat ibadah dengan lingkungan yang soleh dan seterusnya. Ini bodyguard nggak akan betah. Saya nggak bisa minum, nggak bisa ngerokok, nggak bisa mabok, nggak bisa judi, nggak bisa main perempuan, kan gitunya. Padahal itu kebutuhan dasarnya tuh. Pasti dia akan resign. Saya mah nyari klien lain yang tidak seperti ini. Akhirnya dia akan pergi. Nah, syaitan dari kalangan bangsa jin juga seperti itu.
Kalau anaknya ini terus baca Quran, terus berzikir, itu pengusir setan. Dia nggak akan betah. Akhirnya pergi dengan sendiri dan anak itu bisa sembuh dari indigonya, insya Allah. Ya, apa yang harus dilakukan oleh sang ibu tadi? Mengkondisikan anaknya berada di lingkungan yang soleh, mempesantrenkan, suruh dia menghafal ayat, ajarkan doa-doa harian, ya, ibadah jangan lepas, lingkungannya harus baik, doakan agar anak ini selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Insya Allah nanti dia akan sembuh dari penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan kepada ibu ini ya untuk bisa membimbing anak-anaknya, dan semoga anaknya ini oleh Allah diberikan perlindungan dari godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.